Kita ini hanyalah alat-alat kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong orang-orang lain. Saya Romo Kanisius Bani sebagai Ketua Komisi PSE Karitas Keuskupan Maumere yang kesehariannya bekerja mengurus dua lembaga yang sejak sinode disatukan antara Komisi PSE dengan Karitas. Dan sejak 18 April yang lalu Bapak Uskup dalam pertemuan bersama menyepakati untuk menentukan Komisi PSE dan Karitas sebagai tim yang menangani bantuan darurat kemanusiaan untuk tingkat keuskupan. Maka untuk di tingkat keuskupan ini kami langsung menyepakatinya sebagai sentra pelayanan tanggap darurat COVID-19 tingkat keuskupan Maumere. Dan saya sendiri sebagai Ketua Komisi PSE, Ketua Karitas, Direktur Karitas sekaligus menjadi ketua tim ini. Dan tim ini terdiri dari semua anggota Komisi PSE dan Karitas. Kami berjumlah 15 orang ditambah dengan relawan. Relawan itu mereka yang bekerja selama ini di Puspas, yaitu teman-teman yang berkarya di Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, maupun juga yang bekerja di sekretariat dan di ekonomat Keuskupan Maumere. Jadi kami mendapat SK resmi dari Bapak Uskup sejak tanggal 18 April kami bekerja untuk menangani tanggap darurat kemanusiaan khususnya karena COVID-19 ini. Kegiatan real kami selama ini pertama adalah tentu saja melakukan sosialisasi tentang penanganan COVID-19, bagaimana supaya warga masyarakat, warga umat kita paham tentang COVID ini, meskipun itu sangat terbatas karena kita juga dibatasi oleh protokol kesehatan, tidak bisa mengunjungi dan bertemu banyak orang dan orang dilarang untuk berkumpul, tetapi tugas kami tetap lewat brosur-brosur yang kita cetak, yang disebarkan ke semua paroki, kita minta supaya umat secara perlahan-lahan dengan membaca, dan mudah-mudahan mereka bisa membaca itu, lalu bisa mengerti, bisa paham. Dan kami berharap sungguh bahwa para pastor paroki, mereka bisa membantu untuk menyadarkan umat memahami tentang COVID ini. Dan yang kedua, tidak hanya tugas sosialisasi, tapi kami juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak, dari berbagai donatur melalui keuskupan, lewat jaringan Bapak Uskup sendiri, lewat jaringan Romo John EO, Direktur Puspas, lewat jaringan Romo Ekonom, Romo Fanci, lewat jaringan Romo Yoris, dan jaringan Pater Klaus, lewat jaringan Pater Eman. Kurang lebih itu kita mendapatkan bantuan-bantuan untuk kemanusiaan di Keuskupan atau Keuskupan Maumere ke Kabupaten Sika. Kami mengaturnya seperti ini, sesuai dengan kesepakatan kita, bantuan-bantuan kemanusiaan khususnya berupa APD, alat pelindung diri, itu khusus untuk rumah sakit. Kita ada 3 rumah sakit umum Dr. T.C. Hillers, rumah sakit Santa Elizabeth Lela, dan rumah sakit Santo Gabriel Kewapante, ditambah dengan klinik Santa Elizabeth di Nita, lalu klinik Santo Rafael di Batubala, dan klinik FDZ. APD yang dibantu dari para donatur kita atur secara proporsional dan merata di berbagai rumah sakit dan juga poliklinik. Meskipun kita tahu rumah sakit itu umum milik pemerintah dan mereka juga mendapatkan
bantuan dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, tapi kita juga siap untuk membantu mereka, dan selama ini kita juga sudah menyalurkan bantuan itu kepada mereka, baik APD atau juga masker. Khusus untuk masker, memang kita menyalurkannya ke semua umat di keuskupan ini lewat paroki, termasuk lewat kelompok-kelompok yang bisa bertemu dengan sejumlah warga masyarakat dan bisa menyalurkan masker kepada warga masyarakat. Saya sebut misalnya antara lain kelompok Orang Muda Mau Yesus yang dikoordinir oleh Romo Yoris, lalu kelompok WKRI, mereka juga mendapatkan bantuan masker dan mereka langsung membagi kepada masyarakat pada waktu mereka bertemu di pasar. Nah, lalu terakhir ini juga ada nanti, karena baru akan diberi nanti kepada kelompok Yaspem dan juga beberapa kelompok lain yang siap untuk menyalurkan masker. Tapi terbanyak kita akan menyalurkannya lewat paroki. Setiap paroki kita akan membaginya 650 buah untuk dibagi kepada umat. Bagaimana mengaturnya pembagian itu di paroki, itu kita percayakan kepada para pastor paroki. Harapan saya semoga para pastor dengan cukup bijak untuk menyalurkan bantuan yang kita terima dan dari para donatur kita, dan kita salurkan sesuai dengan maksud si pemberi, bahwa bantuan itu baik berupa APD, alat-alat kesehatan termasuk masker maupun juga bahan makanan. Kita tidak menyebutnya sembako karena hanya beras dan ikan teri, jadi hanya itu 2 saja, tidak 9. Jadi hanya bahan makanan berupa ikan teri dan beras. Kita harapkan supaya para pastor paroki dengan bijaksana mengaturnya itu, karena jumlahnya juga terbatas. Dan setiap paroki kita atur menurut jumlah lingkungan, dan setiap lingkungan mendapat 8 paket. Masing-masing isinya 10 kg beras dan 1 kg ikan teri. Memang di sejumlah paroki itu mereka menyepakatinya lagi, misalnya di lingkungan-lingkungan karena ada jumlah KBG yang semakin lebih banyak, lalu jumlah warga terdampak lebih banyak, maka mereka mengatur untuk membaginya menjadi hanya 5 kilo dan beberapa dengan 1-2 genggam ikan. Itu kebijaksanaan mereka, tetapi kita mengharapkan dengan bantuan yang Bapak Uskup mengharapkan 10 kg beras dan 1 kg ikan teri, mudah-mudahan bisa sedikit membantu, tidak membantu selama-lamanya. Tapi karena kita tahu bahwa sekarang mereka juga mendapat bantuan, ada BLT, BST, ada PK, macam-macam yang dari pemerintah. Tetapi kesan saya dan yang saya sudah dapatkan juga, mereka sangat berterima kasih. Jadi harapan saya, para pastor paroki mohon dengan bijaksana untuk mengatur sehingga warga yang terdampak teristimewa, mereka yang tidak mendapatkan bantuan entah berupa BLT atau BST, mereka yang pertama-tama mendapatkan bantuan itu. Bagi saya, kita atau kami di posko, kita sebut posko tapi kita tidak sebut sebagai pos komando, tetapi kita menyebutnya sebagai sentra pelayanan, lebih bersifat pastoral. Saya mau katakan bahwa kita ini hanyalah alat-alat kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong orang-orang lain. Dan ada begitu banyak orang yang bisa berbaik hati, bisa membagi rezeki, membagi kelebihannya untuk orang-orang lain, dan mereka butuh ada orang yang bisa menolong untuk itu. Dan kita ini atau kami teman-teman di sentra pelayanan ini adalah alat-alat kecil yang bisa dipakai untuk menyalurkan bantuan mereka. Mudah-mudahan warga masyarakat Allah, umat Keuskupan Maumere sungguh menyadari bahwa ini adalah tanda kasih Allah yang meskipun kecil tapi nyata mereka alami lewat gereja Keuskupan Maumere.